ya. Mudah-mudahan ini Bapak Menteri, para pemangku jabatan ya bisa menonton channel saya. Mudah-mudahan ini dipikirkan nih bagaimana nasibnya para GTK non PNS yang sudah yang mengabdi di madrasah swasta, yang mengabdi sudah puluhan tahun. Ya contoh seperti saya lah, sudah 20 tahun gitu. Jadi keinginan saya, tolong ya Bapak Menteri atau para pemangku jabatan yang berada di suara motor lagi, yang berada di Kemenag ya, tolong diperhatikan ya GTK non PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun ya. Apakah mau ada seleksi? Silakan, saya fine saja kalau ada seleksi ya, dalam artian tes. Contoh misalkan sekarang tes guru atau GTK non PNS yang in passing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi, mudah-mudahan ini sedikit mengobati rasa gundah gulana para GTK yang berada di bawah Kemenag, dalam artian GTK non PNS. Mudah-mudahan ini sedikit mengobati, atau bisa saja ini kakak menambah kebingungan. Mari kita langsung saja ke TKP-nya ya. Apakah dengan P3K Kemenag ya? Apakah P3K itu khusus untuk GTK non PNS yang berada di Dinas Pendidikan, atau bagaimanakah P3K yang ada di Kemenag itu? Baik, langsung saja kita ke TKP-nya, yaitu ke surat edarannya dari Kementerian Agama. Langsung kita buka di sini ya. Saya terinspirasi oleh channel YouTube dari tutorial madrasah ya, tutorial madrasah dan sekolah. Nah, ini kita buka di sini. Nah, ini ada ya suratnya Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Nah, ini ada ya nomornya B sekian-sekian 2020, tanggal suratnya yaitu 2 Desember 2020. Sifat segera. Ini harus segera katanya ya. Hal input formasi P3K Kemenag tahun 2020. Yang terhormat pimpinan Satuan Kerja, ini terlampir ada di bawah ya, di tempat. Dengan hormat menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian-sekian tanggal 27 November 2020 perihal penjelasan usul kebutuhan P3K tahun anggaran 2021. Kami sampaikan bahwa Menteri Pan-RB pada prinsipnya mendukung untuk pengusulan kebutuhan jabatan P3K tahun 2019 sejumlah 9.495 orang yang telah dilakukan seleksi administrasi pada aplikasi e-formasi Kementerian Pan-RB. Nah, jadi di Kemenag juga untuk nanti tahun 2021 ini sudah akan diusulkan. Nah, ini cuman ini tahunnya tahun 2019. Nah, apakah kita khususnya ya sebagai GTK non PNS yang di Kemenag pada tahun tersebut kita melakukan seleksi administrasi tidak? Nah, saya juga ya kurang begitu paham, kurang begitu tahu ya bulan kapan itu ada seleksi administrasinya. Apakah ini yang formasi P3K ini adalah GTK non PNS yang bekerja di madrasah negeri atau bagaimana yang di swasta? Nah, kebetulan saya juga ya sebagai GTK non PNS di bawah Kemenag, cuman madrasahnya adalah madrasah swasta. Nah, seingat saya, sepengetahuan saya di swasta kalau tidak salah tidak ada seleksi administrasi yang ini ya pada aplikasi e-formasi. Nah, ini di sini ada ya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan saudara ya
untuk segera menyampaikan kebutuhan 9.495 P3K tersebut dengan rinci. Nah, di sini ada ya tembusannya, yaitu ini ada kurang lebih kanwil 30 ya teman-teman, kanwil dari Provinsi Aceh sampai kanwil Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini nih 30, terus juga 3 yaitu untuk perguruan tinggi negeri ya, Rektor UIN Alauddin Makassar, Rektor UIN Raden Patah, terus juga Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini kebetulan ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah perguruan tinggi dulu ya saya ketika lulus tahun 2000. Nah, kalau melihat seperti ini bisa dipastikan bahwa semuanya yang termasuk kepada 9.495 ini adalah kemungkinan GTK non PNS yang bekerja di madrasah negeri ya. Kalau ini menurut prediksi saya ya, karena saya juga kurang begitu tahu kapan ada seleksi administrasi untuk mengisi formasi tersebut. Nah, karena ini melihat seperti ini nih, UIN. Nah, ini kan Universitas Islam Negeri. Nah, pertanyaannya bagaimanakah? Bagaimanakah? Di sini pertanyaannya tidak dicantumkan kuotanya per kanwil. Contoh misalkan saya di sini berada di kanwil Provinsi Jawa Barat. Ada berapa kuotanya untuk Jawa Barat ya dari 9.000 sekian itu? Nah, ini tidak dicantumkan di sini ya. Jadi kita masih gelap nih. Dan terus kalau misalkan ini kuota yang 9.400 sekian ya, 495 ini kuota GTK non PNS yang berada di madrasah negeri, bagaimana nasib GTK non PNS yang berada di madrasah swasta? Nah, sedangkan kita ketahui bahwa negeri dan swasta yang berada di bawah Kemenag itu jauh lebih besar adalah jumlahnya, yaitu swasta. Perbandingannya mungkin 1 berbanding berapa ya, 1 berbanding 10 mungkin atau lebih ya kalau di madrasah di bawah Kemenag, misalkan 1 negerinya 10 yang swastanya. Ini mungkin ini prediksi saya ya, atau bisa saja nanti lebih ya perbandingannya. Nah, ini yang saya pertanyakan, bagaimanakah nanti nasib GTK non PNS yang ada di madrasah swasta? Silahkan teman-teman yang sudah tahu mungkin surat edaran ini, silahkan komen-komen ya, karena kebetulan saya juga ya salah satu termasuk GTK non PNS yang mengabdi di madrasah swasta. Kurang lebih sudah hampir 20 tahun saya juga teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, tidak terasa dulu ketika keluar dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang dulu adalah IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sekarang berubah menjadi UIN. Dulu lulus tahun 2000, nah sekarang udah tahun 2020. Ya Allah, tidak terasa ya, usia semakin bertambah ya, semakin ya, saya ini tua tengah tubuh kalau mungkin dalam bahasa Sundanya ya. Ya Allah ya, ini memanfaatkan sisa umur saja ya, terjun ke dunia YouTube ya, mudah-mudahan bisa sukses, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi, nah ini suratnya ya, penjelasan usul kebutuhan P3K tahun 2021. Aduh, saya jadi curhat barusannya, seharusnya nanti di channel khusus YouTuber pemula nih, bukan di tutorial bukan di berita. Baiklah, lihatlah teman-teman. Yang terhormat Menteri Agama CQ, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta. Nah, ini ada ya suratnya, surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang isinya ya, yang inti dari suratnya adalah pada prinsipnya Menteri Pan-RB mendukung untuk pengusulan kebutuhan jabatan P3K tersebut pada aplikasi e-formasi. 2. Memperhatikan hal tersebut di atas, aplikasi e-formasi akan dibuka sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Nah, ini harus silakan
bagi teman-teman GTK non PNS ya, silahkan bertanya-tanya kepada operator madrasahnya masing-masing, gimana ini aplikasi informasi, apakah ini yang mengisi ini harus apa? Ini kan sudah ya, bukan harus ya, ini sudah katanya ya yang 9.400 sekian itu. Nah, bertanya-tanya sih boleh ya untuk pengetahuan kita, karena kita tidak ada bedanya ya GTK non PNS di yang swasta dan GTK non PNS yang mengabdi di madrasah negeri. Nah, ini katanya memperhatikan hal tersebut di atas, aplikasi informasi akan dibuka sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Kami harapkan Kementerian Agama dapat menyampaikan kebutuhan 9.495 tersebut dengan rinci baik nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah, dan unit penempatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saudara disampaikan terima kasih. Nah, ini dari Menteri Pan RB ya, Dwi Wahyu Atmaji. Nah, seperti inilah teman-teman informasi bagi GTK non PNS yang berada di bawah Kemenag ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya juga jadi tahu ini sudah ada 9.495 yang sudah katanya harus segera menyampaikan kebutuhan 9.495 P3K. Nah, saya juga baru tahu karena setahu saya GTK non PNS yang berada di bawah Kemenag itu bermacam-macam ya. Ada beberapa tingkatan, dalam artian tingkatan di sini adalah tingkatannya, contoh ya, ada GTK non PNS in passing. Jelas kalau in passing itu otomatis sudah sertifikasi. Itu berapa ribu ya, berapa ratus ribu mungkin kalau satu Indonesia. Satu Kabupaten Garut saja itu sudah ribuan yang in passing itu teman-teman. Terus yang kedua adalah GTK non PNS yang sertifikasi, dalam artian yang sertifikasi saja ini juga sama ribuan, itu dalam satu kabupaten. Terus juga GTK non PNS yang sudah mendapatkan insentif ya, kalau dulu itu apa namanya ya, BKG, bantuan khusus guru dulu ya, tahun-tahun dulu. Nah, sekarang itu dirubah namanya mungkin jadi insentif. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah GTK non PNS ya, yang tidak mendapatkan apa-apa, dalam artian tidak mendapatkan belum mendapatkan ya upah atau semacam ya gaji dari pemerintah pusat ya, itu jadi hanya GTK non PNS saja atau honorer saja. Nah, jadi itu ya di tingkatannya di Kemenag. Entah kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pertama kalau di Kemenag itu ada guru ya, GTK non PNS yang sudah in passing, kedua GTK non PNS yang sudah sertifikasi, ketiga GTK non PNS yang mendapatkan tunjangan insentif, keempat adalah GTK honorer biasa yang belum mendapatkan tunjangan apapun. Nah, ini nanti juga katanya di tahun 2021 ini akan ada kelanjutan, yaitu akan ada in passing secara otomatis, yaitu melalui aplikasi Simpatika bagi guru yang sudah sertifikasi. Jadi nanti tidak ada harus usul-mengusul dan lain sebagainya. Katanya nanti yang guru yang sudah sertifikasi dan belum in passing nanti akan melalui prosesnya, yaitu melalui proses aplikasi Simpatika. Nah, ini kembali lagi kepada P3K ini teman-teman. Jadi silahkan kalau ada yang tahu ya, ada yang tahu tentang berita ini P3K Kemenag, silahkan komen-komen di bawah ya. Jadi ini udah ditentukan teman-teman ya, dari tahun 2019 ini katanya ya sejumlah 9.495. Prediksi saya ini yang 9.495 ini adalah kemungkinan GTK non PNS yang mengabdi di madrasah negeri atau di perguruan tinggi negeri. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana GTK non PNS yang mengabdi di madrasah swasta? Nah, itu ya, mudah-mudahan ini Bapak Menteri, para pemangku jabatan ya bisa menonton channel saya. Mudah-mudahan ini dipikirkan nih bagaimana nasibnya para GTK
non PNS yang sudah yang mengabdi di madrasah swasta yang mengabdi sudah puluhan tahun. Ya contoh seperti saya lah, sudah 20 tahun gitu. Jadi keinginan saya, tolong ya Bapak Menteri atau para pemangku jabatan yang berada di suara motor lagi, yang berada di Kemenag, ya tolong diperhatikan ya GTK non PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun ya. Apakah mau ada seleksi? Silakan, saya fine saja kalau ada seleksi ya, dalam artian tes. Contoh misalkan sekarang tes guru atau GTK non PNS yang in passing, enak ya, tes, silakan. Jadi nanti kita untuk mengurangi kecemburuan. Saya sudah terbiasa teman-teman tes ya. Saya sudah 13 kali tes CPNS. Alhamdulillah belum masuk juga. Nanti akan ada videonya ya, khusus mengenai pengalaman pribadi saya, yaitu tentang testing CPNS sudah 13 kali ya. Alhamdulillah ya, menjadi pegawai testing kata teman-teman. Nah itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan bisa sedikit ada informasi ya, atau sedikit menambah wawasan bagi teman-teman, khususnya GTK non PNS yang berada di bawah Kemenag ya, atau Kementerian Agama. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.